Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Simkomdik. Setelah kemarin sudah saya sampaikan materi tentang penarikan kesimpulan tentang macam-macam paragraf. Sebenarnya dalam keterampilannya, ya, jadi di KD 4.1-nya di keterampilannya tujuannya adalah kita bisa mengoperasikan Word ya sebagai dasar. Saya yakin bagi anak-anak yang sudah punya komputer, laptop itu sudah tidak asing lagi. Nah, nanti kalau sudah tatap muka kita akan gali lebih dalam bagaimana sih kita memanfaatkan Word. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran ini tentang penggunaan Office 2016 ya. Word-nya. Nah, ini dari sini tampak ini Word-nya. Untuk membukanya kita klik ya, kemudian new boleh. Nah, maka di sini akan banyak sekali toolbar, bagian toolbar ini dengan berbagai macam fungsinya ya. Di sini ada ruler atas, kemudian ini ada samping untuk mengatur jarak masuk atau tidaknya. Nah, sebelum jauh, saya akan menyampaikan dulu, kita setting dulu sebelum kita mulai mengetik, kita mulai membuat beroperasi dengan Word, maka kita atur halamannya dulu. Nah, pengaturan halaman itu terletak pada toolbar layout, ya. Layout. Nah, di sini. Kemudian di bawahnya ada page setup. Nah, maka akan muncul dialog seperti ini. Kemudian ada paper layoutnya. Nah, untuk secara umum biasanya ya marginnya itu 3, top itu untuk atas biasanya adalah 3 cm, left kiri 4 cm. Ya, kita ganti dengan 4. Kemudian bottom itu 3 cm. Kemudian right juga 3 cm. Nah, kadang muncul pertanyaan pada kita, kenapa kiri kok lebih panjang? Nah, biasanya kalau nanti kita cetak atau kita print out, maka nanti ada bagian yang di stempel, di clip ataupun di staples ya. Maka ini harus lebih lebar. Kemudian paper. Nah, jenis-jenis paper atau kertas biasa kalian lihat, mungkin sudah ada di gambar teknik beberapa juga. Nah, kita coba dengan A4. Ya, A4 itu ukurannya 210 mm atau 21 cm dengan 29,7 cm atau 297 mm. Nah, kemudian kita Nah, ini. Kemudian kita akan menentukan jenis hurufnya. Nah, jenis hurufnya itu pada home. Nah, di sini banyak sekali jenis huruf, ya, bisa dengan berbagai macam seninya, macam-macamnya, gitu. Tetapi kalau secara umum, kalau resmi biasanya Times New Roman, kemudian ukurannya bisa 14. Nah, dengan kemampuan ini kita sudah mulai mengetik, bisa mengetik. Ya, kita sudah mulai mengetik. Misalkan saya akan membuat mengetik apa ya? Surat lamaran pekerjaan. Ya, karena saya yakin nanti kalian akan membutuhkan ya kalau sudah lulus. Baik, akan saya mulai surat lamaran pekerjaan. Saya mulai dengan pembuatan surat Madiun. Kemudian hari ini 18 Agustus 2021. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat ini rata kanan, ya, maka kita klik ini ya. Pada atas paragraf ini ada untuk rata kanan, rata kiri, seperti ini. Ya. Kemudian kita enter, maka akan ganti baris. Kita kembalikan ke rata kiri. Ya.
Misalkan kepada yang terhormat pimpinan PT Sejahtera, ya, pimpinan PT Sejahtera, beralamat misalkan di Jalan Samudra 12, kotanya Madiun. Nah, untuk mengubahnya ya tadi saya sedikit lupa karena saya sudah menganggap kalian bisa. Kalau pengen mengubah dari besar, ini saya perbesar dulu ya, bisa di bawah. Nah, kalau fontnya pengen besar kemudian berubah kecil, itu silakan di klik shift ya, ditahan kemudian diketik hurufnya, maka akan berubah besar. Ya, seperti itu. Kemudian enter. Dengan hormat. Nah, dengan hormat, koma. Dengan hormat, maaf, ini komanya setelah ini. Nah, kemudian kalau kita pengen menjorok, ya, kita pengen tulisan kita menjorok masuk, ya, misalkan di sini, ini bisa kita lakukan dengan mengubah rulernya, atau kita bisa dengan main tab, ya, kita tab. Nah, di sini. Misal saya awali dengan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan PT Sejahtera di misalkan harian Madiun, ya, di harian Madiun, di koran misal harian Madiun. Nah, kalau kita ketik caps lock, maka ini akan besar semua. Nah, seperti ini, harian Madiun. Nah, kalau pengen mengubah ke kecil, ya boleh, ya boleh. Kita hilangkan caps lock-nya, harian Madiun. Ya. Kemudian bahwa perusahaan yang, karena kita tidak tahu, ini urusan bahasa Indonesia ya sebenarnya, Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan, ya, lulusan SMK, maka yang bertanda tangan di bawah ini, ya. Nah, dan seterusnya itu. Nah, seperti itu dulu ya. Nanti untuk beberapa, misalkan kita pengen mengganti besar kecilnya huruf ya, kita ubah misalkan di sini kepada, atau kita pengen bold ya, kita hitamkan. Nah, misalkan ini, kemudian kita blok ini, kemudian kita tekan B. Nah, ini maka akan berbeda ya, akan berbeda ketebalannya. Atau bold ya, BOLD ya. Kalau pengen shortcutnya, jalan pintasnya CTRL di bawah kiri bawah ya, B. Atau underline ya, ini underline misalkan. Nah, kemudian ini italic ya, italic itu untuk membuat huruf miring seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian kalau kita, sebelum saya akhiri, bagaimana kita mengakhiri pekerjaan kita? Kita pengen menyimpan, ya. Maka bisa kita Ctrl S bisa, atau file, kemudian save as. Nah, kita kemudian browse. Ini kita pengen menempatkan di mana? Misalkan kita pengen menempatkan di disk 2, data 2 saya tempatkan. Kemudian pengen saya wadai sendiri, ya, maka new folder, misalkan lamaran. Nah, ya.
Misalkan ini PT. Nah, kemudian kita klik PT Sejahtera, kita kasih nama file kita, kemudian save. Nah, itu sudah membuka dan nge-save. Nah, mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kita gali lebih dalam pemanfaatannya dan bagaimana kita tujuannya nanti kalian bisa membuat surat lamaran kerjaan secara ini ya, secara lebih rapi, kemudian nanti bagaimana kita membuat kurikulum vitae yang lebih bagus. Baik, itu saja. Selamat belajar.